Bilangan pasal yang ke-29. Pada bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari peniupan serunai bagimu. Pada waktu itu haruslah kamu mengolah sebagian korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Juga sebagai korban sajian tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk lembu jantan itu, 2/10 eva untuk domba jantan itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba. Seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran bulan baru serta dengan korban sajiannya dan korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya sesuai dengan peraturan menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Pada hari yang ke-10 bulan yang ke-7 itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus dan merendahkan dirimu dengan berpuasa. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan, sebagai bau yang menyenangkan, seekor lembu jantan muda, seekor domba berumur setahun, haruslah tidak bercela semuanya itu. Juga sebagai korban sajiannya tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk lembu jantan itu, 2/10 eva untuk domba jantan yang seekor itu, 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Selain daripada korban penghapus dosa, pembawa pendamaian dan korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Haruslah kamu mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, 13 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun, haruslah tidak bercela semuanya itu. Juga sebagai korban sajian tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk setiap lembu dari ke-13 ekor lembu jantan itu, 2/10 eva untuk setiap domba dari kedua ekor domba jantan, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-14 ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajian dan korban curahan. Pada hari yang ke-12 12 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 4 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahan, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda. Itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahan. Pada hari yang ketiga 11 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda, itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap serta
dengan korban sajiannya dan korban curahan. Pada hari yang keempat, 10 ekor lembu jantan dan 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajian dan korban curahan. Pada hari yang kelima, 9 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajian dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang keenam, 8 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dan dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ketujuh, 7 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang ke-8 haruslah kamu mengadakan perkumpulan raya, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, seekor lembu jantan, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Itulah semuanya yang harus kamu olah bagi Tuhan pada hari-hari rayamu sebagai korban-korban bakaran, korban-korban sajianmu, korban-korban curahanmu, dan korban-korban keselamatanmu, selain dari korban-korban asarmu dan korban-korban sukarelamu. Lalu berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bilangan pasal yang ke-30, Nasar kaum perempuan. Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel demikian, inilah yang diperintahkan Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkan. Tetapi apabila seorang perempuan bernasar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu perjanji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis, dan ayahnya mendengar nasar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nasarnya itu akan tetap berlaku dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku. Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nasar dan janji yang mengikat diri anaknya itu
tidak akan berlaku, dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu sebab ayahnya telah melarang dia. Tetapi jika perempuan itu bersuami dan ia masih berhutang karena salah satu nasar atau salah satu janji yang diucapkan begitu saja dan mengikat dirinya, dan suaminya mendengar tentang hal itu tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya, maka nasarnya itu akan tetap berlaku dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi apabila suaminya itu pada waktu mendengarnya melarang dia, maka ia telah membatalkan nasar yang menjadi hutang istrinya dan janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat istrinya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Mengenai nasar seorang janda atau seorang perempuan yang diceraikan, segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya. Jika seorang perempuan di rumah suaminya bernasar atau mengikat dirinya kepada suatu janji dengan bersumpah, dan suaminya mendengarnya tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya dan tidak melarang dia, maka segala nasar perempuan itu akan tetap berlaku, dan setiap janji yang mengikat diri perempuan itu akan tetap berlaku juga. Tetapi jika suaminya itu membatalkannya dengan tegas pada waktu mendengarnya, maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nasar maupun janji, tidak akan berlaku. Semuanya telah membatalkannya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Setiap nasar dan setiap janji sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dapat dibatalkan oleh suaminya. Tetapi apabila suaminya sama sekali tidak berkata apa-apa kepadanya dari hari ke hari, maka dengan demikian ia telah menyatakan berlaku segala nasar istrinya atau segala ikatan janji yang menjadi hutang istrinya. Ia telah menyatakannya berlaku karena ia tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya. Tetapi jika ia baru membatalkannya beberapa lama setelah didengarnya, maka ia akan menanggung akibat kesalahan istrinya. Itulah ketetapan-ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yakni antara seorang suami dengan istrinya, dan antara seorang ayah dengan anaknya perempuan pada waktu masih gadis di rumah ayahnya. Bilangan pasal 31, pembalasan kepada orang Midian. Tuhan berfirman kepada Musa, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian, kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhur. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, baiklah sejumlah orang dari antara mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Dan setiap suku di antara segala suku Israel haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang. Demikianlah diserahkan dari kaum-kaum Israel 1.000 orang dari tiap-tiap suku, jadi 12.000 orang bersenjata untuk berperang. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang 1.000 orang dari tiap-tiap suku, bersama-sama dengan Pinehas, anak Imam Eliezer, untuk berperang, dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Sur, Hur, dan Reba. Kelima raja Midian, juga Bileam bin Beor, dibunuh mereka dengan pedang. Kemudian Israel melawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, juga segala hewan, segala ternak, dan segala kekayaan mereka dijarah, dan semua kota kediaman mereka serta tempat perkemahan mereka dibakar. Kemudian diambillah seluruh jarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan itu, dan dibawalah orang-orang tawanan rampasan dan jarahan itu kepada Musa dan Imam Eliezer dan kepada umat Israel ke tempat perkemahan di dataran Moab yang di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Lalu pergilah Musa dan Imam Eliezer dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan
untuk menyongsong mereka. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1.000 dan para kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan. Dan Musa berkata kepada mereka, kamu biarkankah semua perempuan hidup? Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat beliau menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagi. Tetapi kamu ini berkemahlah 7 hari lamanya di luar tempat perkemahan. Setiap orang yang telah membunuh orang dan setiap orang yang kena kepada orang yang mati terbunuh haruslah menghapus dosa dari dirinya pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh, kamu sendiri dan orang-orang kawanmu. Juga setiap pakaian dan setiap barang kulit dan setiap barang yang dibuat dari bulu kambing dan setiap barang kayu haruslah disucikan. Lalu berkatalah Imam Eliezer kepada para prajurit yang telah pergi bertempur itu, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Hanya emas dan perak, tembaga, besi, timah putih dan timah hitam. Segala yang tahan api, haruslah kamu lakukan dari api, supaya menjadi tahir. Tetapi semuanya itu haruslah juga disucikan dengan air minum. Dan segala yang tidak tahan api haruslah kamu lakukan dari air. Lagi pula kamu harus mencuci pakaianmu pada hari yang ketujuh supaya kamu tahir, dan kemudian bolehlah kamu masuk ke tempat pertemuan. Mengenai jarak, Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diambil yang berupa manusia dan hewan, engkau ini dan Imam Eliezer serta kepala-kepala umat itu. Lalu bagi dululah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni 1 dari setiap 500, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai dan dari kambing domba. Dari yang setengah yang telah didapat mereka haruslah engkau mengambilnya lalu menyerahkannya kepada Imam Eliezer sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Tetapi dari yang setengah lagi yang untuk orang Israel lain haruslah engkau mengambil satu ambillah dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai dan dari kambing domba. Jadi dari segala hewan, lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci Tuhan. Kemudian Musa dan Imam Eliezer melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Adapun rampasan yakni masih tinggal dari apa yang telah dijarah laskar itu berjumlah 675.000 ekor kambing domba dan 72.000 ekor lembu dan 61.000 ekor keledai. Selanjutnya orang-orang yang perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang, yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu. Jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor. Lembu-lembu 36.000 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan ada 72 ekor. Keledai-keledai 30.500 ekor. Jadi upeti bagi Tuhan ada 61 ekor. Dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upeti bagi Tuhan 32 orang.
Lalu Musa menyerahkan upeti yang dikhususkan bagi Tuhan itu kepada Imam Eleazar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yang setengah lagi yang menjadi bagian orang Israel lain, yang dipisahkan Musa dari bagian orang-orang yang telah berperang itu, yaitu yang setengah yang menjadi bagian umat yang lain itu. Domba-domba 337.500 ekor, lembu-lembu 36.000 ekor, keledai-keledai 30.500 ekor, dan orang-orang 16.000 orang. Lalu Musa mengambil dari yang sebelah yang menjadi bagian orang Israel lain itu satu. Ambillah dari setiap 50, baik dari manusia baik dari hewan. Kemudian menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu mendekatlah para pemimpin tentara, yakni kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100 kepada Musa serta berkata kepadanya, hamba-hambamu ini telah menghitung jumlah prajurit yang ada di bawah kuasa kami, dan dari mereka tidak ada seorang pun yang hilang. Sebab itu kami persembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan apa yang didapat masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin meterai, anting-anting, dan kerongsang, untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan. Maka Musa dan Imam Eleazar menerima dari mereka emas itu, semuanya barang-barang tempaan, dan segala emas persembahan khusus yang dipersembahkan kepada mereka kepada Tuhan, yakni yang dari pihak kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100 ada 16.750 sikal beratnya. Tetapi prajurit-prajurit itu masing-masing telah mengambil jarahan bagi dirinya sendiri. Setelah Musa dan Imam Eleazar menerima emas itu dari pihak kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100, maka mereka membawanya ke dalam kemah pertemuan sebagai peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat orang Israel. Bilangan pasal 32, penyerahan daerah sebelah timur Sungai Yordan. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad, ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaeser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eleazar dan para pemimpin umat itu, Atarok, Dibon, Yaeser, Nimra, Hesbon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Beom, negeri yang telah dikelakkan oleh Tuhan untuk umat Israel. Itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan, dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang Sungai Yordan. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu, asalkan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini. Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Demikian juga dilakukan bapa-bapamu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu, dan ia bersumpah bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel,
sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Dan sekarang kamu bangkit ganti bapak-bapakmu, suatu kawanan orang-orang berdosa, untuk menambah lagi murka Tuhan yang menyala-nyala kepada orang Israel itu. Jika kamu berbalik membelakangi dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun, dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Tetapi mendekatlah mereka kepadanya serta berkata, kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri, dan dengan bersegera kami akan berjalan di depan orang Israel sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Sementara itu anak-anak kami akan tinggal dalam kota-kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri ini. Kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. Sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Yordan sana dan seterusnya. Apabila kami mendapat milik pusaka di seberang sungai Yordan sini di sebelah timur. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, jika kamu hendak berbuat demikian, jika kamu hendak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Tuhan, dan setiap orang dari kamu yang telah bersenjata hendak menyeberangi sungai Yordan di hadapan Tuhan, sampai ia menghalau musuh-musuhnya dari hadapannya, sehingga negeri itu takluk ke hadapan Tuhan. Dan jika kemudian kamu pulang, maka akan bebaslah kamu dari kewajibanmu kepada Tuhan dan kepada Israel, dan negeri ini pun akan menjadi milikmu di hadapan Tuhan. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan, dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Dirikanlah kota-kota bagi anak-anakmu dan kandang-kandang bagi kambing dombamu, dan perbuatlah apa yang telah kamu ucapkan. Maka berkatalah Bani Gad dan Bani Ruben itu kepada Musa, hamba-hambamu ini akan berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Anak-anak dan istri-istri kami, ternak dan hewan kami akan tinggal di sini di kota-kota Gilead. Tetapi hamba-hambamu ini akan menyeberang di hadapan Tuhan untuk bertempur, yakni setiap orang yang bersenjata untuk berperang, seperti yang dikatakan Tuanku. Lalu Musa memberi perintah mengenai mereka kepada Imam Eliasar dan kepada Yosua bin Nun dan kepada kepala-kepala puak dari suku-suku Israel. Kata Musa kepada mereka, jika Bani Gad dan Bani Ruben itu telah menyeberang sungai Yordan bersama-sama dengan kamu untuk berperang di hadapan Tuhan, yakni semuanya orang yang bersenjata untuk berperang, dan jika negeri itu telah takluk kepadamu, maka haruslah kamu memberikan tanah Gilead kepada mereka sebagai milik. Tetapi jika mereka tidak menyeberang dengan bersenjata bersama-sama dengan kamu, maka haruslah mereka menerima tanah miliknya di tengah-tengahmu di tanah Kanaan. Lalu Bani Gad dan Bani Ruben itu menjawab, apa yang difirmankan Tuhan kepada hamba-hambamu ini akan kami lakukan. Kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan Tuhan ke tanah Kanaan. Tetapi bagi kami tetaplah tanah milik pusaka kami di seberang sungai Yordan sini. Lalu Musa memberikan kepada mereka, kepada Bani Gad, kepada Bani Ruben, dan kepada setengah suku Manasye bin Yusuf, kerajaan Sihon, raja orang Amori, dan kerajaan Og, raja Basan, yakni negeri yang mereka beserta kota-kotanya di seluruh negeri itu, dengan daerah-daerah setiap kota itu. Maka Bani Gad membangun kota-kota Dibon, Atarot, Aroer, Atarok, Sofan, Yaeser, Yokbeha, Bet Nimrah, Bet Haran sebagai kota-kota yang berkubu dan sebagai tempat kandang-kandang kambing domba. Dan Bani Ruben membangun kota-kota Sibon, Eleale, Iriataim, Nebo, Baal, Meon dengan mengganti nama-namanya, dan Sibna, dan mereka memberi nama lain kepada kota-kota yang dibangun mereka itu. Bani Mahri bin Manasye pergi ke Gilead. Mereka merebutnya
dan menghalaukan orang Amori yang ada di sana. Lalu Musa memberikan Gilead kepada Mahli bin Manasye, dan diamlah ia di sana. Yair anak Manasye pergi merebut dusun-dusunnya dan menamainya Hawot Yair. Noba pergi merebut Kenat dengan segala anak kotanya dan menamai Noba menurut namanya sendiri. Bilangan pasal 33. Tempat-tempat persinggahan orang Israel di padang gurun. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Ramses pada bulan yang pertama pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Paskah berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukum-hukum kepada para Allah mereka. Berangkatlah orang Israel dari Ramses lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot lalu berkemah di Etam yang di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam lalu balik kembali ke Pi Hahirot yang di depan Baal Zephon. Kemudian berkemah di tentangan Migdon Dol. Mereka berangkat dari Pi Hahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun. Lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam. Kemudian mereka berkemah di Mara. Mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim. Dari Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Di sanalah mereka berkemah. Mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi laut Teberau. Mereka berangkat dari laut Teberau lalu berkemah di padang gurun Sin. Mereka berangkat dari padang gurun Sin lalu berkemah di Dofka. Mereka berangkat dari Dofka lalu berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Rafidin, dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berangkat dari Rafidin lalu berkemah di padang gurun Sinai. Mereka berangkat dari padang gurun Sinai lalu berkemah di Kibrot Tawaa. Mereka berangkat dari Kibrot Tawaa lalu berkemah di Haserot. Mereka berangkat dari Haserot lalu berkemah di Ritma. Mereka berangkat dari Ritma lalu berkemah di Rimon Peros. Mereka berangkat dari Rimon Peros lalu berkemah di Libna. Mereka berangkat dari Libna lalu berkemah di Risa. Mereka berangkat dari Risa lalu berkemah di Kehelata. Mereka berangkat dari Kehelata lalu berkemah di Har Syafer. Mereka berangkat dari Har Syafer lalu berkemah di Harada. Mereka berangkat dari Harada lalu berkemah di Mahkelot. Mereka berangkat dari Mahkelot lalu berkemah di Tahan. Mereka berangkat dari Tahat lalu berkemah di Tara. Mereka berangkat dari Tara lalu berkemah di Mitka. Mereka berangkat dari Mitka lalu berkemah di Hasmona. Mereka berangkat dari Hasmona lalu berkemah di Moserot. Mereka berangkat dari Moserot lalu berkemah di Bene Yaakan. Mereka berangkat dari Bene Yaakan lalu berkemah di Hor Gidgat. Mereka berangkat dari Hor Gidgat lalu berkemah di Yokbata. Mereka berangkat dari Yokbata lalu berkemah di Aprona. Mereka berangkat dari Aprona lalu berkemah di Esion Geber. Mereka berangkat dari Esion Geber lalu berkemah di padang gurun Sin, yaitu Kades. Mereka berangkat dari Kades lalu berkemah di gurun Hor di perbatasan tanah Edom. Ketika itu Harun naik ke gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan, dan di situ ia mati pada tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada bulan yang kelima pada tanggal 1 bulan itu, Harun berumur 123 tahun.
ketika ia mati di Gunung Hor. Pada waktu itu raja negeri Arad, orang Kanaan itu yang tinggal di tanah Negeb, di tanah Kanaan, mendengar kabar tentang kedatangan orang Israel. Berangkatlah mereka dari Gunung Hor, lalu berkemah di Salmona. Mereka berangkat dari Salmona lalu berkemah di Funo. Mereka berangkat dari Funo lalu berkemah di Obot. Mereka berangkat dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim di daerah Moab. Mereka berangkat dari runtuhan itu lalu berkemah di Dibon Gad. Mereka berangkat dari Dibon Gad lalu berkemah di Almon di Lataim. Mereka berangkat dari Almon di Plataim lalu berkemah di pegunungan Abarim di depan Nebo. Mereka berangkat dari pegunungan Abarim lalu berkemah di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Mereka berangkat di tepi sungai Yordan dari Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan direbut? Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil, yang ditunjukkan oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu haruslah kamu membagi milik pusakamu itu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka aku akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka.